Shalom, selamat pagi untuk Bapak Ibu jemaat terkasih oleh Tuhan. Kita kembali lagi untuk beribadah pada hari ini. Mari kita sama-sama untuk satu teduh sejenak sebelum kita memulai ibadah pada saat ini. Teduh selesai. Gimana kabarnya untuk Bapak Ibu sekalian? Puji Tuhan, semoga kita selalu diberikan kekuatan dan kesehatan bagi sekeluarga, karena kesehatan dan perlindungan Tuhan hingga saat ini ketika kita masih sehat itu adalah anugerah dan kekayaan terbesar yang Tuhan sudah berikan pada kita. Mari kita untuk nyanyikan sebuah lagu, untuk nyanyian lagu pembuka. Waktu Tuhan itu pasti yang terbaik, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Segala sesuatu itu adalah yang Tuhan berikan pada kita. Segala sesuatu adalah yang pasti yang terbaik. Mari kita nyanyikan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya Bapak Ibu, waktu Tuhan bukan waktu kita, tapi jangan pernah kita untuk berputus asa, selalu berpegang teguh dan bersandar pada Dia. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah, kita sama-sama bangkit berdiri, votum dan salam. Kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk Bapak Ibu. Kata pembuka pada pagi hari ini Mazmur 135 ayat 5 sampai 6. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Untuk waktu selanjutnya doa pengakuan dosa oleh Pendeta Melisa. Saudara-saudara, kita akan mengaku dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali datang ke hadapan-Mu di dalam segala keberadaan kami, kekurangan kami. Tuhan, kami sadar sebagai ciptaan-Mu, seringkali kami tidak memuliakan Engkau sebagai pencipta kami. Seringkali kami mengambil keputusan-keputusan yang keliru. Kami tidak mempertimbangkan sekali lagi akan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami merasa kami punya hak untuk melakukan apapun juga. Tuhan, kami mohon ampunilah kami. Kami juga seringkali ya Tuhan tidak memprioritaskan Engkau dalam hidup kami, tapi banyak hal lain yang kami utamakan. Kami juga mohon ampun. Kami juga sebagai anak kurang menghargai, menghormati orang tua kami. Sebagai orang tua kami juga tidak menjadi teladan bagi anak-anak kami. Kami kembali ya Tuhan menyerahkan diri kami, mohon Tuhan yang menyucikan dan melayakan kami. Biarlah darah-Mu yang kudus membasuh dosa-dosa kami. Tuhan, inilah doa pengakuan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah, Mazmur 116 ayat 5 sampai 7. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang, Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah, tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan satu pujian, jangan pernah menyerah. Karena Tuhan tidak pernah menyerah pada kita bahwa kita sudah berdosa, kita juga sudah diangkat, kita sudah diampuni dosa kita. Tentu segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan untuk kita. Dan mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini untuk jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji
selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mungkin doa-doa kita belum terjawab pada saat ini, tapi percayalah, kita jangan pernah bosan-bosan untuk selalu berdoa dan selalu bersandar pada Tuhan. Kita tidak pernah tahu waktunya Tuhan kapan, tetapi Tuhan memandang kesetiaan kita, bagaimana kita selalu bersandar pada Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan dari Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Yohanes pasal 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Waktu Yesus sedang lewat, Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia.
Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang membaca, melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Haleluya. 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 Saudara, tema kita pada pagi ini percaya pada kuasa Allah. Perikop yang kita baca tadi seakan-akan itu adalah kisah tentang orang buta. Namun sesungguhnya itu adalah juga kisah tentang kita. Saudara, kalau kita perhatikan, Yohanes hanya membutuhkan 12 ayat untuk menceritakan air menjadi anggur. Kesembuhan di kolam Bethesda, dia membutuhkan 15 ayat untuk menceritakannya. 14 ayat pada waktu orang banyak diberi makan. 6 ayat ketika sang juru selamat berjalan di atas air. Berapa ayat yang Yohanes gunakan untuk menguraikan cerita tentang orang buta itu disembuhkan? 41 ayat, saudara. Jadi dia ingin secara leluasa, dia ingin menceritakan dengan lengkap apa yang Yesus lakukan. Sehingga saudara, ini bukan kisah tentang orang buta itu, tapi ini juga adalah kisah tentang kita. Bagaimana yang dilakukan oleh Yesus terhadap orang buta itu juga akan menjadi berkat bagi kita. Saudara-saudara, yang pertama kita melihat mengapa kita perlu percaya pada kuasa Allah. Yesus melakukan mujizat. Saudara-saudara, kepada orang buta itu Yesus melakukan mencelikan matanya sehingga dia bisa menjadi melihat. Yang pertama, mengapa kita perlu percaya pada kuasa Allah? Yesus melihat kebutuhan yang terdalam. Di ayat 1 dikatakan, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Apakah murid-murid tidak melihat? Mereka melihat karena mereka punya mata secara jasmani. Namun mereka tidak melihat seperti yang Yesus lihat. Mereka hanya melihat bahwa orang buta ini dijadikan topik teologia, menjadi perdebatan di antara mereka. Sehingga mereka bertanya kepada gurunya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang itu sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta." Dia menderita itu karena dosa siapa? Dosa dirinya atau dosa orang tuanya? Saudara-saudara, namun Yesus tidak melihat sebagaimana para murid melihat. Yesus melihat kebutuhan yang terdalam dari orang ini. Bahwa orang ini membutuhkan kesembuhan matanya. Dia tidak bisa melihat terang daripada matahari. Dia tidak bisa membedakan warna. Setiap hari yang dia lihat hanyalah gelap gulita. Saudara, Yesus juga melihat kebutuhannya. Yaitu orang seumuran dia seharusnya melakukan studi ya atau bekerja, tapi apa yang dilakukan oleh orang ini? Dia hanya duduk di pinggir jalan dan mengemis. Seharusnya dia memiliki penghasilan, tetapi dia harus mengemis untuk mendapatkan sedikit uang. Saudara-saudara, orang lain punya alasan untuk berharap bisa membeli ini dan itu, tetapi orang buta ini dia punya alasan untuk berputus asa. Tidak ada lagi yang bisa dia harapkan selain hanya belas kasihan lewat dia meminta-minta. Saudara, mengapa kita perlu percaya kepada kuasa Yesus? Karena Yesus melihat kedalaman hati kita. Saudara, kita melihat di sini apakah ini yang pertama kalinya Yesus melihat orang buta yang membutuhkan pertolongan?
Tidak, saudara. Kalau kita melihat Alkitab kita, saya hanya mencatat ada sebanyak 5 kali bahwa Yesus melihat bahwa orang itu membutuhkan pertolongan. Yang pertama, Yesus melihat iman mereka. Yang kedua, Yesus melihat perempuan itu. Ia melihat ke Sakeus. Yesus melihat ibu mertua Petrus. Ditambah tadi, Yesus melihat orang buta itu. Saudara, Yesus melihat mereka-mereka yang membutuhkan pertolongan. Saudara, ini sesuatu berita yang menggembirakan. Bahwa Yesus juga melihat kita. Yesus tidak mengabaikan kita. Yesus tidak membiarkan kita di dalam segala pergumulan kita. Yesus peduli dengan kita. Saudara, mungkin kita merasa kita seperti orang buta itu yang diabaikan oleh orang banyak. Mereka hanya melihat dia sebagai orang yang tidak berguna. Tapi saudara, Yesus melihat diri kita sampai kepada kebutuhan kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bisa jadi orang lain memandang kita seperti para murid. Mereka melihat kita ini hanya patut dijadikan perdebatan, topik diskusi. Dia ini menderita, apakah karena kesalahannya dia, ya, atau karena orang tuanya itu loh, dosa dari orang tuanya, sehingga dia harus menuai dari dosa orang tuanya. Saudara-saudara, tapi tidak demikian dengan Yesus. Dia melihat keadaan kita saat ini, kebutuhan kita. Mungkin saat ini kita dalam keadaan letih lesu, kita putus asa, kita bingung, kita galau, kita sedih, kita merasa tidak ada gunanya lagi hidup di dalam dunia ini. Karena tidak ada seorang pun yang memperhatikan kita. Ingat saudara, bahwa Yesus melihat kita. Yesus melihat kedalaman hati kita. Yesus melihat kebutuhan kita yang terdalam. Saudara-saudara, adakah kita mau belajar datang kepada Tuhan? Setiap kita di dalam dunia ini punya begitu banyak kebutuhan. Ya, apa yang paling kita butuhkan, itulah yang paling kita takutkan. Kalau kita butuh dihargai, maka apa yang paling kita takutkan? Tidak dihargai atau direndahkan. Saudara, kita akan memenuhi kebutuhan untuk dihargai itu dengan berbagai cara. Kalau kita merasa teman-teman kita akan merendahkan kita karena kita dianggap tidak tahu banyak hal, ya, maka kita akan memenuhinya dengan melakukan hal-hal yang negatif, ya, termasuk hal-hal yang berdosa. Supaya saya tidak direndahkan, nggak dianggap, nggak tahu apa-apa. Pada waktu mereka bercerita melakukan ini dan itu, saya juga bisa kasih tahu bahwa saya juga tahu, gitu ya. Saya ingin dihargai. Saudara, ada orang yang punya kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan merasa diri sempurna. Apakah ini tepat? Sebenarnya tidak, ya. Tidak ada orang yang sempurna di dalam dunia ini. Apa yang dia takutkan? Dia takut kalau dia merasa diri dia itu ada yang kurang. Nah, saudara, orang yang pernah jatuh di dalam narkoba, mereka seringkali gagal dalam hal ini. Mereka merasa dirinya tidak sempurna. Dan untuk mengisi ketidaksempurnaan mereka, mereka memakai narkoba. Mereka merasa diri menjadi begitu sempurna. Ya, karena mereka merasa dengan narkoba mereka bisa berbahagia, melupakan sejenak apa yang menjadi kekurangannya, pergumulannya. Saudara-saudara, mungkin kita punya kebutuhan ingin dikasihi, ingin disayang. Apa yang kita takutkan? Yaitu pada waktu kita tidak dikasihi. Saudara, itu kebutuhan-kebutuhan manusia yang wajar, manusiawi. Tapi saudara, seringkali itu akhirnya kebutuhan itu menjadi ketakutan. Kalau itu sudah menjadi ketakutan, membuat kita akhirnya memenuhinya, mengisinya, mendapatkannya dengan segala cara, termasuk hal-hal yang negatif. Oleh karena itu saudara, mari pada waktu kita sadar bahwa kita butuh sesuatu. Apakah kita butuh keuangan kita, ya? Apakah kita butuh disayang? Apakah kita butuh untuk dihargai? Mari kita datang pada Yesus.
biarlah dia melihat kebutuhan kita. Dan dia memenuhi kebutuhan kita tersebut dengan dirinya terlebih dahulu. Dia akan mencukupi apa yang paling kita butuhkan dalam hati kita. Di dalam hati manusia itu ada lubang yang begitu dalam, yang tidak bisa diisi oleh apapun. Akan terus merasa kosong, akan terus merasa butuh, akan terus minta. Baru akan merasa puas. Ketika diisi apa saudara? Harta, uang, popularitas? Tidak. Pada waktu lubang di dalam jiwa manusia itu diisi oleh Yesus sendiri. Dia adalah sumber dari segala sesuatu. Pada waktu Yesus mengisi relung hati kita yang paling dalam, maka saudara, bukan berarti kita tidak butuh yang lain-lain. Kita butuh. Namun saudara, Yesus yang di dalam kita, Yesus yang melihat kebutuhan kita, akan menolong kita agar kita boleh mendapatkan, mencukupi kebutuhan kita itu dengan cara-cara yang tepat. Saudara, adakah kita mau datang kepada Yesus agar Yesus juga melakukan seperti yang dia lakukan kepada orang buta itu? Dia melihat kebutuhan yang terdalam dari orang buta itu. Yesus juga mau melihat apa yang menjadi kebutuhan kita yang terdalam. Mari kita datang pada Tuhan, jangan tunda-tunda lagi. Kita tidak mungkin dapatkan itu dengan cara yang lain. Hanya datang pada Yesus, berseru pada Yesus, minta Yesus melihat kebutuhan, minta Yesus yang memenuhi kebutuhan kita. Saudara, apa yang Yesus lakukan setelah dia memenuhi kebutuhan orang buta itu? Saudara, pertama dia menjelaskan bahwa ini bukan dosa orang tuanya, ini juga bukan dosa orang ini, tapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Apakah selesai sampai situ? Saudara, kita lihat, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Jadi mengapa kita percaya pada kuasa Allah? Kenapa kita percaya kepada kuasa Allah? Kita melihat bagaimana Yesus setelah dia melihat kebutuhan orang itu. Apa yang dia lakukan? Dia melakukan mujizat yang tidak biasa. Apa mujizat yang Yesus lakukan tidak biasa? Dia memakai terapi ludah, ya. Saudara, dia memakai terapi ludah mungkin bagi kita itu sesuatu yang jijik, ya. Bisa jadi juga orang buta itu mengatakan, ya, dikatakan, aduh kok pakai seperti ini sih ya. Saudara, bukankah Yesus yang membuat air menjadi anggur, bisa menggunakan air lalu dia mengoleskannya kepada mata orang itu? Bukankah lebih tepat kalau Yesus memakai doa atau dengan sepatah kata saja atau langsung menyembuhkan orang buta itu? Saudara, Yesus yang mencelikan mata orang buta ini, Yesus yang sama juga pernah membutakan mata daripada Saulus. Saudara, kenapa Yesus memakai cara yang tidak lazim? Ya, memakai cara yang tidak biasa. Saudara, di sini kita melihat, ya, cara yang Yesus lakukan itu tidak pernah digunakan oleh Musa, Elia dan Elisa pada waktu mereka melakukan mujizat. Saudara, Yesus memakai hal yang tidak umum. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada waktu terapi ludah itu, lumpur itu dioleskan di matanya, orang buta ini dia bisa saja menolak, ya. Nah, tetapi saudara, dia membiarkan, dia percaya, dia tahu apa yang Yesus lakukan itu bermanfaat buat dia. Dia percaya bahwa ini adalah mujizat yang akan Yesus lakukan, meskipun dengan cara yang tidak biasa. Dia tidak menolak, Tuhan kok pakai begini sih ya, langsung aja Tuhan, doa aja Tuhan, ya nggak usah seperti ini. Tidak, saudara. Dia tidak membatasi kuasa Tuhan. Saudara, apakah kita seperti orang buta itu? Apakah kita terbuka dengan cara Tuhan yang tidak biasa untuk menolong kita? Atau kita yang mendikte Tuhan, Tuhan harusnya kalau mau menolong saya begini Tuhan, ya harusnya lewat dia itu, ya bukan begini. Saudara, seringkali kita membatasi akan kuasa Tuhan. Saudara, kita melihat
Tuhan bisa melakukan banyak pertolongan lewat berbagai cara yang tidak biasa. Dia adalah Allah yang kreatif. Dia bisa memakai keledai. Dia bisa memakai ikan besar, ya. Dia bisa memakai pohon ara. Saudara-saudara, dia bisa memakai cacing. Saudara, kita melihat ada berbagai cara yang Tuhan lakukan. Adakah kita juga melihat itu adalah kuasa Tuhan? The Case for Miracles, penulisnya dia mengadakan wawancara kepada Tom. Dia adalah seorang ahli tafsir mimpi dan penglihatan kontemporer yang terkenal di antara kaum muslim. Saudara, dia bilang, ya, bagaimana Yesus melakukan mujizat kepada orang-orang ini. Bagaimana Yesus melakukan mujizat membuat mereka percaya. Dengan cara bagaimana, saudara? Mereka tidak bisa baca. Mereka tidak pernah melihat Alkitab. Mereka tidak pernah membaca traktat. Mereka tidak pernah kenal orang-orang Kristen. Tapi mereka bisa percaya kepada Tuhan. Bagaimana caranya, saudara? Lewat mimpi dan penglihatan. Dalam mimpi itu gambaran secara umum Yesus datang dengan jubah putih. Dia datang kepada mereka mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Bahwa dia mengasihi mereka. Dia ingin mereka mengikut dia. Karena dia adalah Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Dia ingin mereka itu setia kepada dia. Saudara, ini terjadi di Suriah, Iran, dan Irak. Jadi saudara, Tuhan bisa memakai berbagai cara yang tidak biasa untuk melakukan pertolongannya. Untuk melakukan apa yang dia inginkan. Apakah mimpi itu masih berlaku sampai sekarang? Apakah Allah masih menggunakan mimpi untuk berbicara kepada seseorang? Saudara, minim ada 3 orang yang pernah bercerita kepada saya dan Chuan Taumeke bahwa mereka didatangi oleh saya di dalam mimpi. Ya, intinya mereka merasa sudah lama tidak ke gereja, lalu Mukse dan Chuan Tau datang, lalu mereka ingat, oh iya ya, udah lama nggak ke gereja. Tapi saudara, apakah setelah didatangi lewat mimpi membuat mereka ke gereja? Nggak juga. Saudara, inti yang saya ingin katakan adalah bahwa Tuhan masih bisa memakai cara-cara seperti itu. Kenapa? Karena saya dan Chuan Tau berdoa untuk mereka yang sudah tidak lagi mencari Tuhan, yang sudah jauh daripada Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengejar mereka, Tuhan yang mencari mereka, dan Tuhan dengan berbagai cara-cara yang tidak biasa membawa mereka kembali, menolong mereka. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan bisa menggunakan kebaikan seseorang untuk menyatakan pertolongannya. Tuhan bisa berbicara lewat khotbah untuk membuat seseorang bertobat. Atau Tuhan memakai cara-cara yang tidak biasa. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita lihat, kita perlu belajar sekali lagi, ya, bahwa tidak selalu Tuhan melakukan pertolongannya itu lewat mujizat. Seringkali kita ingin setiap kali ada masalah, Tuhan buatlah mujizat, begitu ya. Tapi saudara, kita ingin mujizat, tapi Allah tidak selalu bekerja lewat mujizat. Jadi saudara, bisa jadi Allah tidak memberikan mujizat, tapi dia memberi kita kekuatan untuk mengatasi persoalan kita. Kenapa saudara saya katakan demikian? Karena dalam perjanjian baru, begitu sedikit ayat yang berbicara bahwa Allah berminat. Ya, Allah itu punya kerinduan atas keberhasilan kita, kesuksesan kita. Ya, bukan berarti Allah itu tidak suka ketika kita sukses. Kita boleh sukses, tapi kita juga tetap harus serupa dengan Tuhan. Tapi saudara, ayat-ayat yang banyak di dalam Alkitab adalah berbicara tentang bahwa Allah begitu rindu tentang kekudusan kita. Kedewasaan kita di dalam Kristus, pertumbuhan kita secara rohani. Jadi saudara, yang Allah lihat terlebih dahulu adalah siapa kita, bukan apa yang kita kerjakan. Siapa dulu kita, ini yang pertama kita bawa ke hadapan Tuhan. Sedangkan apa yang kita kerjakan itu menyertai, kita lakukan setelah kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan.
Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita kembali percaya kepada kuasa Tuhan dan Dia bisa menolong kita. Jangan kita putus asa, jangan kita takut, jangan kita membatasi Tuhan dengan cara tertentu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, seorang guru agama, ya, dia itu didatangi oleh Yesus. Dia katakan itu pasti Yesus. Dia memakai jubah putih dan dia diminta untuk membaca satu ayat di dalam kitabnya. Setelah dia membaca, dia kaget sekali dan dia semakin yakin bahwa Yesus itu adalah Mesias. Dia adalah Isa Al-Masih. Saudara, setelah itu dia percaya kepada Yesus. Saudara tahu dia mengalami begitu banyak penolakan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita lihat bagaimana tanggapan orang Farisi pada waktu Yesus menyembuhkan orang buta ini. Tetapi tentang dia itu, kami tidak tahu dari mana ia datang. Orang Farisi bilang, nggak tahu, dia itu nabi palsu atau nabi benar ya. Dia benar-benar melakukan mujizat. Kok melakukannya di hari Sabat? Ya, kami sih ragu kalau dia itu benar-benar adalah pembuat mujizat. Jangan-jangan dia hanya perusuh. Saudara-saudara, kita lihat seharusnya orang Farisi itu kagum karena sudah ada bukti bagaimana orang buta itu menjadi melihat. Dan dia juga bisa melihat bagaimana si pembuat mujizat itu juga masih ada di sekitarnya. Tapi saudara, mereka tidak melihat semuanya itu. Jadi apa yang orang Farisi lihat? Mereka hanya melihat diri mereka. Dan mereka hanya melihat agama mereka sendiri. Saudara-saudara, mereka hanya melihat diri mereka. Saya ini ya sudah lama mengajar firman Tuhan. Saya tahu banyak. Mereka merasa diri mereka itu begitu hebat, begitu besar. Saudara-saudara, kita lihat akhirnya membuat mereka merasa diri penting dan menjadi sombong. Saudara, Allah tidak menuntut berapa karunia yang kita miliki. Tapi Allah menilai kita berdasarkan menjadi seperti apakah kita. Apakah kita seturut dengan Yesus atau tidak. Saudara, Charles Spurgeon berkata, bukan kekecilan kita yang menghalangi Kristus, tapi kebesaran kita. Bukan kelemahan kita yang menghalangi Kristus, tetapi kekuatan kita. Bukan kegelapan yang menghalangi Kristus, tetapi cahaya kitalah yang menahan tangannya. Saudara, ini yang terjadi pada orang Farisi. Dia melihat dirinya begitu hebat, begitu terkenal, begitu penting, sehingga kebesarannya itu menghalangi Yesus untuk berbicara kepada mereka. Mereka tidak lagi mau mendengar apa yang Yesus lakukan. Bahkan jelas-jelas sudah ada bukti orang buta ini melihat. Saudara, kita melihat apakah kita dalam hidup kita belum melihat akan kuasa Tuhan? Apakah kita belum mengerti tujuan hidup kita di dalam dunia ini? Apakah kita mengerti janji-janji Tuhan, ya, yang Tuhan siapkan setelah kita tidak ada di dalam dunia ini? Apakah kita tahu kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita? Kalau kita tidak melihat hal tersebut, saudara, kita adalah orang-orang Farisi di zaman modern ini. Saudara, memang di luar Kristus kita akan buta secara rohani. Kita tidak bisa melihat tujuan kita, masa depan kita. Kita juga tidak dapat melihat jalan keluar dari persoalan kita. Kita tidak dapat melihat Yesus, sehingga kita tidak datang kepada Dia. Kita tidak bisa melihat hal-hal yang rohani. Karena kita buta. Kita tidak melihat sang terang dunia. Karena mata kita gelap adanya. Saudara-saudara, inilah saatnya kalau kita merasa bahwa mata rohani kita begitu gelap. Kita merasa sepertinya di sekitar kita itu begitu tidak berpengharapan. Mari kita datang kepada sang terang dunia, supaya Yesus kembali boleh menerangi hati kita. Saudara, apa yang dilakukan orang Farisi di dalam kebutaannya?
Selain dia meragukan akan siapa Yesus, dia juga dikatakan lalu mereka mengusir dia keluar. Mereka mengusir orang buta itu. Saudara, orang buta ini diusir dari bait Allah. Bahkan orang tuanya juga tidak melihat anaknya. Tidak berani mendatangi karena mereka tahu mereka akan ada dalam kondisi bermasalah. Kita melihat tetangga juga tidak mau melihat orang ini. Mereka hanya ingin tahu apa yang terjadi sehingga matanya melek. Mereka katakan, bagaimana matamu menjadi melek? Saudara-saudara, kita melihat bahwa orang-orang Farisi itu, ya, mereka hanya melihat bahwa Yesus melakukan pelanggaran yang besar. Dia tidak melihat bahwa jiwa ini, jiwa orang buta ini perlu diselamatkan. Dia bukan hanya boleh melihat secara jasmani, tapi dia juga harus melihat secara rohani. Yang terakhir, mengapa kita percaya kepada kuasa Allah? Karena Yesus menemui kita, Yesus mendampingi kita. Ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Yesus bertemu dengan dia. Yesus menemui orang buta itu. Dia tahu orang buta ini di dalam kesendirian. Merasa semua orang mengasingkan dia, menolak dia. Dia merasa tidak ada yang lagi mau melindungi dia dalam keadaan seperti itu. Yesus datang, menemui dan mendampingi dia. Saudara-saudara, mungkin orang lain ya menolak saudara. Mungkin orang-orang yang terdekat tidak lagi mau menemui saudara. Saudara, mari kita datang pada Yesus. Dia mau menemui saudara, dia mau membimbing saudara. Dia tidak menyingkirkan saudara. Saudara, guru agama yang percaya kepada Yesus itu ketika dia memberikan kesaksian, maka saudara tiba-tiba ada sebuah batu ya yang melayang hampir mengenai kepalanya. Ketika dia lagi memberikan kesaksian, tapi setelah dia turun, dia keluar dari gedung itu, saudara, keluarganya akhirnya berkata, engkau tetap anggota keluarga kami. Kami ingin engkau tetap pulang ke rumah. Mereka tidak lagi menolak dia. Bagaimana Yesus menemui keluarga-keluarga daripada guru agama yang percaya kepada Yesus. Saudara, Yesus sang terang dunia sudah datang. Dia tidak ingin kita meraba-raba kehidupan dengan mata rohani yang buta. Yesus memberi dirinya supaya kita bisa melihat dengan tepat. Saudara, Yesus ingin kita memiliki mata rohani yang terbuka, mata rohani yang terang, sehingga kita tidak berjalan di dalam kegelapan dan kita tersandung-sandung oleh gelapnya dunia ini, oleh dosa, sehingga kita tidak gampang ditarik oleh begitu banyaknya orang yang ingin membuat kita jatuh di dalam dosa. Kita terus datang pada Yesus, sang terang dunia. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kiranya Tuhan menolong kita percaya kepada kuasa Kristus. Maukah saudara datang pada Dia? Mari kita berdoa. Saudara, saat ini mungkin kita dalam keadaan tidak baik. Banyak ketakutan, persoalan yang kita miliki membuat kita merasa sepertinya hidup ini tidak berpengharapan. Kegelapan begitu melingkupi kita. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan, kami datang saat ini ke hadapan-Mu. Engkau senang Tuhan ketika kami mau tersungkur di hadapan-Mu. Engkau tahu Tuhan kebutuhan kami yang terdalam. Namun Engkau juga ingin kami secara pribadi mengucapkannya, mengakuinya, mengatakannya secara jujur bahwa kami butuh
Tuhan tolong supaya kebutuhan itu tidak menguasai sehingga menjadi ketakutan, membuat kami menghalalkan segala cara, kami melakukan hal-hal yang tidak tepat. Tolong Tuhan, kami ingin dengan kekuatan Tuhan, kami dapat memenuhi kebutuhan kami. Tuhan, kami juga mohon, tolong kami Tuhan, dan kami percaya bahwa Engkau sanggup menolong kami dengan cara-Mu. Kami tidak ingin membatasi kuasa Tuhan. Kau sanggup menolong kami dengan cara-cara yang tidak pernah terfikirkan oleh kami. Kami bersyukur dalam dunia yang begitu egois, Engkau selalu mau menemani kami, mendampingi kami. Seperti Engkau mendampingi orang buta itu. Dia dalam keadaan merasa sedih, merasa diasingkan. Tuhan datang menemuinya. Kami saat ini Tuhan datang di hadapan-Mu. Temani kami terus Tuhan. Jangan biarkan kami sendirian. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu itu akan menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, ada beberapa warta. Yang pertama yang perlu menjadi perhatian kita yaitu ibadah tatap muka atau onsite. Setelah mempertimbangkan beberapa faktor, maka kita mau melaksanakan ibadah tatap muka. Dilakukan setiap 2 minggu sekali, bukan seminggu sekali. Jadi minggu depan 14 November ibadah tatap muka pada pukul 9. Persyaratan untuk mengikuti ibadah. Yang pertama, kita sudah vaksin 2 kali. Jadi saudara, yang kedua, kita boleh menunjukkan hasil vaksin lewat aplikasi Peduli Lindungi yang ada di HP kita. Yang ketiga, sudah tentu kita dalam kondisi yang sehat. Berikutnya saudara, kita wajib melakukan protokol kesehatan. Kita membawa masker, kita juga menjaga jarak, kita mencuci tangan, kita cek suhu. Yang terakhir, kita wajib mendaftarkan kehadiran kita 1 hari sebelumnya ke tata usaha. Jadi kalau saudara ingin hadir, daftarkan lewat WA kepada tata usaha. Yang kedua wartanya, hari Minggu, hari ini akan dilakukan rapat pleno majelis pada pukul 1. Diharapkan kehadiran dari seluruh majelis. Yang terakhir kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Marta Romba dan juga kepada Bapak Nikorus Lukas. Tuhan memberkati sekali lagi Ibu Marta, Bapak Lukas. Biarlah Tuhan terus menjadikan Ibu dan Bapak saluran berkat. Sekian warta. Kita akan berdoa syafaat pada hari ini. Kita serahkan bangsa dan negara kita juga ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesetiaan Tuhan dalam hidup kami.
Engkau mengizinkan kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan untuk waktu, kesempatan, berkat-berkat-Mu yang Engkau telah berikan bagi kami. Ke depan kami pun yakin Engkau tetap menyertai kami. Kami juga mau berdoa saat ini mengucap syukur untuk Ibu Marta Romba, Bapak Nikorus Lukas, suami dari Lime yang berulang tahun. Berkati Tuhan Ibu Marta di dalam pelayanannya, Engkau yang memakai dia untuk menjadi saluran berkat. Biarlah hikmat Tuhan, kemuliaan Tuhan nampak di dalam pelayanan yang dia lakukan. Banyak jiwa boleh dibawa datang kepada Tuhan. Berkati Tuhan kesehatannya, berkati juga untuk Bapak Nikorus Lukas dalam kehidupan berumah tangga dengan Lime. Biar ya Tuhan rumah tangga ini sungguh menjadi berkat. Engkau mampukan mereka berdua mengarunginya bersama-sama dengan Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan, tapi mereka Tuhan sama-sama bertumbuh, mereka rindu Tuhan bersekutu dengan Engkau, sehingga persekutuan yang intim dengan Tuhan memampukan mereka Tuhan juga boleh melihat kebaikan Tuhan dalam rumah tangganya, sehingga berkat-berkat Tuhan juga tercurah. Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu, Tuhan, Engkau yang tahu apa yang menjadi pergumulan. Biarlah Tuhan Engkau hadir, Engkau nyatakan Tuhan kuasa-Mu. Biarlah mereka juga Tuhan boleh melihat akan kehadiran dan percaya pada mujizat Tuhan, pada kuasa Tuhan. Tuhan berkati satu persatu, baik mereka yang lemah tubuh maupun juga Tuhan mereka yang mengalami kesedihan, ataupun Tuhan mereka yang punya pergumulan secara finansial. Kami terus berdoa untuk rumah tangga, Tuhan juga yang kembali mempererat tali kasih di antara anggota keluarga satu dengan yang lain. Kami mengucap syukur untuk Indonesia Tuhan, kalau presiden kami boleh terpilih menjadi presidensi dari G20. Terima kasih untuk kepercayaan yang Tuhan berikan, biarlah Indonesia semakin diberkati oleh Tuhan. Pakai para menteri, Tuhan yang juga menopang mereka dalam menjalankan tugas. Biarlah ya Tuhan, mereka juga boleh melihat campur tangan Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, dan sudah ada barcode-nya, nanti tinggal di-scan atau ada di nomor rekening yang tertera di layar. Nat persembahan Amsal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertamamu, dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Nyanyian pengutusan NKB 188, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Jadi kita harus percaya bahwa memang setiap langkah kita, maupun dari kaki kiri maupun kaki kanan, Tuhan sudah atur. Bukan seperti robot, tapi kita melangkah dengan iman, kepercayaan pada Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan tiap langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya menuntunku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal.
Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa, ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Ya Tuhan, jadi kita selalu berserah pada Tuhan, dan langkah kita sudah pasti Tuhan yang pimpin. Hanya Tuhan perlu kita untuk beriman dan bersandar penuh pada Tuhan, tidak pernah berlelah, selalu berdoa. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Pengutusan dan berkat oleh Pendeta Melisa Sugiharmanto. Saudara-saudara, kita akan menerima berkat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Terimalah berkat Tuhan. Biarlah kita boleh percaya kepada mujizat dan kuasa Tuhan. Kita boleh sungguh-sungguh membawa seluruh pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Diberkatilah engkau dalam hidupmu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib, Allah yang sudah mengutus Yesus ke dalam dunia, memberikan Roh Kudus ke dalam hidup kita. Kiranya kuasa Roh Kudus menopang, menguatkan kita, sehingga kita boleh dipakai oleh Tuhan menjadi saksi Tuhan. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Hebat kuasa